Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga memalsukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik ya. Menteri Keuangan yang baru dilantik, yang menggantikan Ibu Sri Mulyani, Pak Purbaya kalau nggak salah namanya. Salah ngomong gitu, di hari pertama dia dilantik. Lucu juga ya, salah ngomongnya menurut saya sih cukup fatal ya. Nanti kita lihat ya, dia salah ngomong apa. Saya takut nih baru dilantik, nggak lama di reshuffle lagi nih. Asli nih, entar kita lihat dia salah ngomong apa ya. Lucunya, anaknya langsung nyinyiri Ibu Sri Mulyani. Dan nyinyiri orang miskin. Ih, kacau deh nih. Oke deh, kita ada yang numpang lewat nih ya. Ini mengenai jejak digital beberapa tokoh ya. Kita lihat jejak digital dari Gus Dur. Di sini ada video, nggak usah saya putar lah ya, wawancara Gus Dur di TV One. Di sana dia pernah mengucapkan bahwa orang yang paling ikhlas kepada bangsa dan negara adalah Prabowo. Ternyata ucapannya benar. Nah, tapi nggak tahu ini ada caption ikhlas berjuang seorang diri. Oh, mungkin maksudnya menurut Partai Sosmed, jangan biarkan pemimpin ikhlas berjuang seorang diri. Kita harus bantu ini Pak Prabowo ya, supaya jangan berjuang sendirian, kira-kira gitu, oke? Kemudian kita juga jangan lupa nih ada jejak digital seorang tokoh yang gagal jadi presiden, yaitu Aba Anis. Ini ada jejak digitalnya nih ya. Ternyata paslon 01, kan Anis kan paslon 01. Sebenarnya dia mencoba merayu bocil ini nih. Siapa bocilnya itu? Ya Gibran. Nggak berhasil ya. Dia coba gandeng AHY, ditinggal juga AHY. Dia gandeng Caimin, kalah deh. Jadi ini jejak digitalnya jelas nih ya. Saat paslon 01 ini coba merayu bocil buat jadi wapresnya. Ternyata si bocil ini malah pilih 02. Pak Prabowo. Nah, baru-baru ini viral di media sosial seorang ibu berjilbab berwarna pink dan dijuluki pemberani lantaran menjadi garda depan saat demo kemarin, ngata-ngatain Pak Prabowo dengan sebutan binatang, kemudian juga polisi yang berjaga juga dikatain dengan alat kelamin pria. Aduh. Orang jadi lihat, wah ibu ini berani gitu ya. Jadi warna pinknya itu dipakai sebagai simbol perjuangan yang disebut gerakan Brave Pink. Pink yang berani. Wih. Nah, dia muncul di sebuah akun dengan username Darknas di Instagram yang menyebut bahwa ibu itu merupakan ibunya yang ternyata berkebutuhan khusus. Jadi ibu ini ternyata ya gitu deh, berkebutuhan khusus. Jadi kita harus maklum kalau ngomong yang ngaco gitu ya. Tapi warna pink itu dijadikan simbol pink yang berani. Siapa itu? Ernest Prakasa kalau nggak salah pakai di Instagramnya dengan background pink. Nggak tahu dia itu. Warna pink itu dari seorang ibu yang berkebutuhan khusus. Oke? Ganjar ikut-ikutan. Dia mau menunjukkan dia ikut berjuang buat rakyat ya. Join us, we fight for a clean government.
Seakan-akan yang sekarang nggak clean, cuman dia yang clean gitu ya. Jadi dia mengajarkan kita perangi pemerintah ini ya. Dia pakai latar belakang pink, karena kan pink itu dianggap berani. Padahal ibu itu adalah ibu yang berkebutuhan khusus. Kasihan deh lu Ganjar. Ini lucu nih. Budi Ari kan di reshuffle. Dia mengaku kaget di reshuffle. Sebelumnya ditanya wartawan, malah dia bilang, kamu jangan bikin sembarangan isu ya. Sorenya di reshuffle. Dia kaget. Nah, Era.id bilang, setelah didepak dari istana, Budi Ari unfollow Instagram Pak Prabowo. Ketahuan, diviralkan, dia follow lagi. Kan lucu. Makanya dia disapa sama partai sosmed. iNews juga memberitakan hal yang sama. Budi Ari terciduk unfollow Prabowo di Instagram usai kena reshuffle. Netizen ngeledekin, cie ngambek nih, gitu ya. Suara.com juga ikut memberitakan soal Budi Ari yang mengunfollow Instagram Presiden Prabowo usai dipecat dari Menteri Koperasi. Kemudian netizen berkomentar, sesakit itukah? Sesakit itukah? Kocak nih. Ini ada cuitan dari Aprilia bagus nih. Ya, dia mencuit soal Ibu Sri Mulyani. Dia bilang, dibully, dicaci, dibenci, difitnah, dipelintir pidatonya, dirampok rumahnya. Aduh, tetap sabar. Orang Indo itu nggak siap punya menteri keuangan seperti beliau. Dan mungkin memang ini saatnya beristirahat bersama keluarga. Nah, kuat atau enggak penggantinya nih ya, yang baru nih. Ntar kita lihat yang salah ngomong nih ya. Semoga saja pemain baru menguasai problem keuangan global. Malah ada yang berpendapat, ada faktor kesengajaan nih yang membiarkan penjaraan terjadi di rumah Ibu Sri sehingga memberi luka yang dalam. Padahal beliau sudah mendedikasikan dirinya untuk Indonesia. Partai sosmed juga membahas mengenai Ibu Sri Mulyani yang ketika pamitan dengan karyawan Kementerian Keuangan menangis. Aduh, kasihan tuh. Beliau ini, kata partai sosmed, Ibu Sri Mulyani telah menyelamatkan bangsa kita di beberapa ancaman krisis ekonomi. Kita semua rakyat Indonesia berhutang budi padanya. Toh, yang beliau dapatkan sebagai balasan adalah caci maki, bahkan fitnah. Iya, ucapan tentang guru adalah beban negara itu adalah fitnah dengan menggunakan AI. Jadi videonya diedit dengan menggunakan artificial intelligence. Kasihan dia difitnah, ya, dibully. Padahal, aduh, itu hasil editan dengan menggunakan AI. Nah, ini dia nih yang saya mau tekankan ya. Aduh, Pak Purbaya Yudi Sadewa. Aduh, panjang nih namanya. Mesti kita ingat ya. Ini Menteri Keuangan kita yang baru. Namanya Purbaya Yudi Sadewa. Olga Lydia mencuit begini. Bapak ini naik karena suara sebagian kecil rakyat. Iyalah, yang demo kan sebagian kecil rakyat, bukan seluruh Indonesia. Ya kan? Nah, dia naik, kata Olga Lydia nih ya, gara-gara ada demo dari sebagian kecil rakyat. Dan pendahulunya mundur setelah rumahnya digeruduk, dijarah. Tapi, katanya ya, beliau malah ngomong begini, kata Olga Lydia. I have a super big doubt that he is smart. Saya sangat ragu kalau dia itu cerdas, katanya. Astaga. Pedas juga nih Olga Lydia. Kita lihat nih ya ucapannya ya. Dia bilang, saya belum mempelajari itu dalam kurung tuntutan 17+8. Tapi basically begini. Pada dasarnya begini gitu ya. Itu kan suara sebagian kecil rakyat katanya ya. Rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu. Hidupnya masih kurang ya. Waduh, jadi dia bilang begini, ya,
Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6% atau 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Maksudnya, begitu saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6% atau 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Itu once ya, bukannya once ya. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibanding mendemo katanya. Langsung dia dibully dia sama netizen. Nah, akhirnya Menteri Keuangan ini mengaku kaget saat melihat pemberitaan yang mengutip perkataannya itu. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada media terkait ucapannya. Hal ini ia sampaikan saat acara serah terima jabatan Menteri Keuangan Selasa kemarin. Dia bilang, aduh, aku baru nih terkaget-kaget nih. Kalau dulu aku di LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, aku ngomong bebas, nggak ada yang monitor. Ini aku harus hati-hati, ya ngomongnya kayak koboi, dia bilang gitu ya. Tapi baguslah dia minta maaf ya. Aduh, ini ada cuitan dari Andrew Darwis. Dia bertanya, nggak tahu ini benar atau enggak ya, tapi memang kocak kelakuan kayak gini, hehehe. Nah, ini ada, backgroundnya pink lagi, seakan-akan mendukung perjuangan rakyat, ya. Waduh, ini cuitan dari anaknya Purbaya Yudi Sadewa tadi. Baca tuh, alhamdulillah katanya ya, ayahku melengsarkan agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri. Aduh, ini ada komentarnya, anak menteri udah blunder. Belum 24 jam, postingannya udah di-delete. Matilah besok IHSG katanya. Makanya Andi Darwis bertanya, bener nggak nih ya? Nah, tapi kita lihat lagi nih ya. Nah, ini menjadi bahasan oleh netizen. Contoh kita lihat ini ya. Ini sepertinya IG-nya Hari Cahyono nih ya. Kemarin dia bilang anak Menkyu Purbaya sindir Sri Mulyani. Dia bilang sebut ayahnya melengsarkan agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri. Kok gitu sih lu ya? Lihat tuh tampangnya tuh ya. Pakai hood, aduh. Ini loh, putra Purbaya Yudi Sadewa, yang namanya Yudo Sadewa, menyindir Sri Mulyani dengan menyebutnya sebagai agen CIA Amerika. Tabokin nih Pak, gampar nih Pak, kurang ajar nih ya. Ntar bapak lu di reshuffle loh, ya. Waduh, kurang ajar juga nih anak ya. Payah nih. Nah, partai sosmed juga menyinggung soal ini, ya. Masa minta petunjuk agensi CIA sih Pak? Aduh, saya nggak ngerti dah nih, kenapa anak ini bisa begini? Ini blunder besar loh, blunder besar. Nah, kemudian ada lagi, lihat nih ya. Baru sehari jadi Menkyu, ini salah ketik nih ya. Akun anak Purbaya disorot, pamer saldo. Dia pamer saldo, kalau saya lihat videonya sekilas malah pamer kartu apa itu ya, mungkin kartu ATM BCA prioritas ya, karena sekilas saya lihatnya ya. Kemudian nyinyiri Ibu Sri Mulyani tadi. Nah, Tribun Solo bilang begini, baru sehari jadi Menteri Keuangan, akun media sosial anak Purbaya Yudi Sadewa yang bernama Yudo Sadewa mendadak jadi sorotan. Kenapa? Karena akun media sosial anak Menteri Keuangan yang baru ini ya disorot karena unggahan-unggahannya. Ya. Seperti diketahui saat ini posisi Menteri Keuangan dari Ibu Sri Mulyani diganti ke Pak Purbaya Yudi Sadewa. Lebih lanjut katanya di video itu Yudo anaknya Pak Purbaya ini mengatakan kalau orang miskin itu biasanya munafik. Aduh Pak Purba, saya prihatin nih. Jangan-jangan, anak ini bisa membahayakan jabatan Bapak loh. Bisa banget. Tampar Pak,
gampar Pak, tabok Pak. Kurang ajar ini anak nih ya. Bener loh. Kalau bapak sudah bisa minta maaf, tapi kalau anak bapak nggak minta maaf, terlalu, kata Rhoma Irama. Seakan-akan anak ini kurang ajar gitu, atau kurang diajarin. Tunjukkan loh gentleman-nya gitu Pak. Kasih tahu anaknya, bapak udah gentle Pak, minta maaf. Anak bapak menurut saya juga harus minta maaf nih Pak. Kalau nggak malu-maluin Pak Prabowo. Iyalah, malu nih. Aduh, baru kali ini ya kita punya menteri baru, udah salah ngomong, anaknya nyinyir pula gitu. Aduh, kacau ini. Kacau loh menurut saya. Jadi saran saya ya kepada Pak Purbaya, tolonglah Pak, tolonglah anak ini diperhatikan Pak. Jangan sampai seperti anak pejabat perpajakan ya waktu itu ya, yang gara-gara anaknya itu flexing, terus juga mukulin siapa gitu anak orang lain, oh dia flexing dengan mobil Rubicon, akhirnya anaknya kena pasal, bapaknya juga diperiksa KPK. Saya nggak tahu tuh kelanjutannya, saya juga lupa tuh. Tapi ingat kan ya kasus itu ya. Nah jangan sampai Pak Purbaya ini yang baru jadi menteri tersandung ini gara-gara anaknya. Saya kritik abis ini. Kalau Pak Purbaya oke lah, dia gentle udah minta maaf. Ini anaknya saya tunggu permintaan maafnya. Bukan saya aja sih ya, netizen rasanya. Ya, bahkan seluruh rakyat Indonesia nih. Karena dia bilang, aduh, terakhir dia bilang orang miskin itu biasanya munafik. Kok kayak nggak ada empati ya? Aduh, kacau nih anak nih ya. Kalau nggak ditegur Pak, anak ini orang bilang, ini anak kurang ajaran atau kurang ajar gitu. Gitu aja deh ya Pak ya. Demikian video saya ini, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.